Selamat siang pemirsa, kita berjumpa lagi dalam berita curug terkini. Pemirsa, saya akan memperkenalkan cara memproduksi kulang-kaling makanan khas bulan suci Ramadan. Berikut ini laporannya. Timbang Nangka kaya dengan pertanian dan perkebunan. Selain itu, di Kelurahan Simbang Nangka juga sebagai desa penghasil gula merah dan kolang-kaling. Di sini, di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupurjang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terdapat banyak pembuat kolang-kaling dan salah satunya keluarga Bapak Anas dan Ibu Lis. Ia berprofesi sebagai produsen buah kolang-kaling di Kelurahan Simpang Nangka ini. Setiap hari, pasangan suami istri ini rutin membuat kolang-kaling, makanan khas cemilan yang laris pada bulan suci Ramadan dan hari Lebaran. Setiap pagi Bapak Anas pergi ke kebun yang berjarak kurang lebih 3-4 kilo dari rumahnya. Sampai di kebun, ia langsung memanjat dan memotong janjang buah belulu. Untuk perjanjangnya buah belulu ini dibeli oleh Bapak Anas seharga 20.000. Setelah dipotong, buah belulu dibawa pulang, dipotong kira-kira 30 cm, kemudian dimasukkan ke dalam wajan atau kuali yang berukuran besar. Setelah dipotong-potong, buah belulu disusun dimasukkan ke dalam wajan tersebut. Wajan tersebut di atas tungku berbara api. Dalam satu hari, bisa merebus sampai 7 kali perebusan dan tergantung dengan kadar kayu yang kering. Sedangkan untuk kayu, keluarga Bapak Anas ini membeli per mobil sebesar mobil bengkel dengan harga 700.000. Sedangkan untuk hasil per hari, keluarga Bapak Anas ini bisa menghasilkan 100 hingga 150 gram kolang-kaling per hari. Namun bisa juga sesuai pesanan. Untuk harga saat ini yang memasuki di bulan suci Ramadan mencapai 7.000 per kilogramnya. Namun harga ini bisa berubah saat kita memasuki bulan puasa. Untuk pengerjaannya, keluarga Bapak Anas dibantu dengan para pekerja atau para tetangga di sekitar rumahnya. Usaha yang sedang Bapak Anas tekuni saat ini sangat membantu dan memberikan peluang para tetangga, dan secara tidak langsung keluarga Bapak Anas ini memberikan peluang pekerjaan bagi para pengangguran. Para pekerja di sini dibayar dengan sistem hasil percupak. Hasil percupak dibayar dengan Bapak Anas sebesar 1.500. Sedangkan para pekerja biasanya bisa menghasilkan kurang lebih 50 cupak per hari. Bahkan untuk pengerjaan pencungkilan buah kolang-kaling ini bisa dilakukan segala usia, baik untuk anak-anak, orang dewasa, juga orang tua. Untuk usaha pembuatan kolang-kaling ini sudah dilakukan oleh Bapak Anas sudah mencapai puluhan tahun. Maka tak heran pelanggan yang membeli buah kolang-kaling ini dari kota-kota besar seperti Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Medan, dan sebagainya. Untuk perebusan dalam satu kuali ini bisa menghasilkan kurang lebih 25 kg hasil berasannya. Untuk masa perebusannya bisa memakan waktu 1 jam dan itu tergantung dengan kondisi kayunya.
untuk lokasi Bapak Anas ini sangatlah strategis, yaitu berada di jalan lintas Curug Kepahyang atau arah jalan jalur 2. Keluarga Bapak Anas ini siap menerima pesanan baik sedikit maupun jumlah banyak, dan untuk di hari biasa, tidak di bulan puasa juga, Bapak Anas ini tetap memproduksi, karena inilah usahanya yang digeluti selama beberapa puluh tahun. Di daerah kami ini sangatlah luas perkebunan aren yang selain disadap untuk gula merah, aren juga bisa menghasilkan kolang-kaling yang khas dimakan saat berbuka puasa, yang dicampur sebagai isian dari es buah, es campur, maupun kolak. Bagi yang belum tahu atau yang belum mengenal lebih jauh apa itu kolang-kaling, di sini kami akan memperkenalkan sekaligus mempromosikan makanan dari daerah kami. Kolang-kaling adalah nama cemilan kenyal berbentuk loncong dan berwarna putih transparan dan mempunyai rasa yang menyegarkan. Kolang-kaling yang dalam bahasa Belanda biasa disebut liebertjes, yang secara harafiah berarti benda-benda licin kecil. Kolang-kaling ini dibuat dari biji pohon aren yang berbentuk pipih dan bergetah, dan masyarakat daerah kami menyebutnya dengan buah beluluk. Dan ternyata dalam buah kolang-kaling mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, buah kolang-kaling mampu menangkal radikal bebas agar tidak melekat pada sel dan jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan. Buah kolang-kaling ini dapat diolah menjadi sebagai makanan seperti puding, campuran salad, dan campuran es. Dan kini sudah banyak tren manisan yang menggunakan buah kolang-kaling. Di antaranya makanan atau olahan yang membuat dari kolang-kaling ini seperti es krim kolang-kaling, es belewah kolang-kaling, es kolang-kaling merkisa, manisan kolang-kaling, sop buah kolang-kaling, kolak kolang-kaling, wedang kolang-kaling, dan puding kolang-kaling. Di daerah kami ini sangatlah banyak yang memproduksi kolang-kaling. Kolang-kaling adalah tandan yang sering disebut oleh mereka di sekitar dengan tandan betina. Tandan betina ini atau tandan kolang-kaling ini jarang disadap untuk dijadikan nira. Namun terkadang ada juga yang menyadapnya sebagai tambahan. Keluarga Bapak Anas dan Ibu Lis di bulan suci Ramadan seperti saat ini, ia dibanjiri oleh pesanan dari dalam maupun luar kota. Teman-teman yang ingin berkunjung dan ingin menyaksikan langsung cara pembuatan buah kolang-kaling ini, cukup datang langsung ke lokasi yang beralamatkan di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupurjang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Di sini Anda akan langsung menyaksikan proses pembuatan dan pencongkelan buah kolang-kaling ini. Bisa langsung memesan ataupun
membeli buah kolang-kaling ini untuk makanan cemilan saat berbuka puasa. Dari Simpang Nangka, Sugeng TV melaporkan. Berita tentang buah kolang-kaling tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa dan salam.